Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara, karena kita menyembah Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin saudara. Berapa yang siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa, menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Sungguh kami bersyukur inilah waktu yang terbaik karena kami dapat beribadah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Inilah rasa syukur kami yang kami mau naikkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bertatalah Engkau atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji, bersorak-sorak bagi Dia, Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Dipuji dan disembah. Amin saudara. Mari lebih lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau ajaib.
hadirat Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa, sebab Engkau mulia Tuhan. Engkau layak dipuji, Engkau yang duduk di tata. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami mau sembah Engkau Raja kami. Bagi anak
Biarlah mulut kami Tuhan menyatakan Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak dipuji. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Amin. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau Tuhan Allah kami, Engkau layak dipuji, Engkau layak dipuji dan disembah. Oh Tuhan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segalanya, namamu besar sedunia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segalanya, namamu besar sedunia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, sama-sama katakan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segalanya, namamu besar sedunia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segalanya, namamu besar sedunia. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Inilah waktu yang terbaik kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan, persepuluhan, komitmen kita di hadapan Tuhan. Ini tanda kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pertolongan, kebaikan dan kemurahan Tuhan yang meliputi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan.
Kami mau sama-sama menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami mengangkat tinggi-tinggi persembahan kami, ini tanda bahwa kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, bahkan menjamin kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan Engkau melayakkan setiap kami yang pagi hari ini, yang mengangkat tinggi-tinggi persembahan ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji. Sebab Engkau Tuhan Allah yang layak ditinggikan. adalah Allah kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya kami menyembah-Mu ya Bapa, karena kami menyadari Engkau Allah kami yang maha besar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang kami sudah naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian, atas sembahan kami. Bila sungguh-sungguh nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Bila Tuhan menjamah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami mengerti, bahkan kami melakukan firman ini. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Kami menyerahkan kepadamu doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Raja kami yang penuh kuasa. Haleluya.
Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang semuanya. Sekarang sudah bulan Juli. Begitu cepat rasanya hari demi hari kita lalui. Dan banyak beberapa saudara kita yang saat ini sedang berlibur karena memang ini adalah masa-masa liburan. Saudaraku, bulan Juni kita belajar firman Tuhan tentang pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kita bisa mengatasi pencobaan yang ada. Minggu yang lalu Bapak Nathanael Condro telah menyampaikan firman bagaimana supaya kita menang dalam menghadapi pencobaan itu. Dan sebelumnya saya menyampaikan firman tentang pencobaan ini yaitu berturut-turut. Yang pertama, pencobaan yang dialami Yesus yaitu mengubah batu menjadi roti. Saudara, di dalam Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 11, menjelaskan bagaimana pada saat Tuhan Yesus berpuasa, menyelesaikan puasa 40 hari 40 malam, dan Yesus dihadapkan pada pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh setan atau iblis. Ayat yang ke-1 sampai 4 kita telah belajar Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti. Saudara, itu bukan pencobaan mengenai makan atau minum. Dalam pencobaan itu Yesus sedang mengalami lapar karena sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan iblis datang menyuruh supaya Yesus mengubah batu yang ada di depannya menjadi roti. Supaya apa? Supaya Yesus bisa makan. Dan sesungguhnya pencobaan itu intinya adalah supaya Yesus tidak percaya lagi tentang kebaikan Tuhan. Kita juga saling menghadapi masalah-masalah, saudaraku. Masalah makanan, kebutuhan, masalah sakit penyakit, masalah dalam keluarga, dan macam-macam masalah itu sesungguhnya itu semua diizinkan Tuhan kita hadapi, tapi iblis menggunakan itu supaya kita nggak percaya akan kebaikan Tuhan. Terus sebabnya biasanya kalau seseorang sedang mengalami masalah berlarut-larut, terus menerus, kita mulai ragu tentang kebaikan Tuhan. Nah, itu karena kerja iblis, supaya kita tidak percaya lagi tentang kebaikan Tuhan. Dan pencobaan yang kedua yang kita juga telah pelajari di dalam Matius pasal yang keempat ayat 5 sampai dengan ayat 7. Pencobaan itu iblis membawa Yesus ke atas hubungan bait Allah, mungkin semacam tempat yang tertinggi di bait Allah itu. Kemudian Yesus diperintahkan iblis untuk menjatuhkan dirinya. Nah, dengan alasan karena iblis tahu kalau Yesus menjatuhkan diri, pasti malaikat-malaikat Tuhan akan menatangnya, sehingga Yesus tidak akan terluka. Nah, pencobaan ini intinya adalah pencobaan yang membawa kita supaya kita benar-benar minta bukti. Minta bukti
Apa benar yang dikatakan firman ini terjadi? Saat itu Yesus sedang dalam masa kepopuleran, sudah terkenal, sudah banyak pengikutnya, berbondong-bondong setiap Yesus ada, banyak orang mengikut Yesus, jadi sudah terkenal. Dan Yesus berkata pada murid-muridnya, dia akan kembali ke Yerusalem. Yesus tidak larut dengan kepopulerannya pada masa itu. Yesus ingat bahwa misi utamanya di dunia adalah dia akan mati di kayu salib dan akan bangkit. Nah, jadi pencobaan yang kedua ini, pencobaan yang intinya supaya kita akan memilih jalan yang lebar, jalan yang luas, bukan jalan salib yang sudah Tuhan tetapkan. Pada waktu seandainya Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, memang Yesus pasti semakin terkenal. Kenapa? Karena saat itu di bait Allah sedang banyak orang beribadah. Jadi pasti apa yang dilakukan Yesus itu sangat spektakuler dan pasti orang-orang bertepuk tangan. Hebat Yesus. Dan namanya semakin populer. Tapi Yesus tidak memilih jalan itu. Yesus tetap memilih jalan yang Tuhan, yang Bapa telah tetapkan, yaitu dia harus kembali ke Yerusalem dan melakukan jalan salib dalam hidupnya. Bapak Ibu, pencobaan ini juga bisa kita alami pada saat Tuhan mengingatkan kita bahwa iman kita kepada Yesus bukan iman baru percaya. Iman yang diajarkan Yesus bukan kita melihat dulu, lalu baru percaya. Ini sering kita menuntut bukti dulu. Tuhan, kalau Tuhan sungguh-sungguh Maha Kuasa, coba sembuhkan penyakit saya. Kalau sudah sembuh, saya baru percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya punya masalah sangat besar. Jikalau Tuhan selesaikan masalah saya ini, saya baru percaya kepada Tuhan. Tuhan, saya punya kerinduan usaha saya. Jikalau Tuhan berkati, Tuhan, saya punya kerinduan bisnis saya. Tuhan, saya punya pergumulan untuk mendapatkan pacar. Jikalau Tuhan berikan semua itu, saya baru percaya. Saya baru ikut Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak mengajarkan itu. Pada waktu Thomas menuntut bukti, setelah Yesus bangkit, Thomas berkata, saya tidak akan percaya sebelum melihat, sebelum tangan saya tunjukkan ke bekas salib Yesus. Dan memang Yesus bisa membuktikan apa yang diinginkan Thomas. Tapi Yesus berkata, engkau percaya kepadaku Thomas karena engkau melihat. Kalimat berikutnya, berbahagialah jika engkau percaya namun tidak melihat. Jadi saudaraku, jangan kita sering menuntut bukti dari Tuhan, tapi percaya saja. Percaya yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan pada hari ini, pencobaan yang ketiga yang dihadapkan iblis kepada Yesus, yaitu pencobaan. Yesus dibawa dalam sebuah tempat yang sangat tinggi. Kemudian Yesus ditunjukkan, di bawah itu ada kota yang gemerlapan indahnya, yang menggambarkan segala kemegahan, kemewahan,
Pak, ini gambarnya iblis nih ya. Ini di bawahnya ini ada iblis nih. Ini. Iblis menunjukkan, Yesus, lihat. Di bawah itu kota yang gemerlapan, sangat megah. Iblis berkata, semua akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembah aku. Saudara, mari kita akan baca firman ini di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini dari Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat 10. Mari kita akan baca bersama, kita mulai. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah sajalah engkau berbakti. Saudaraku, tema yang saya berikan dalam teks ini, konteks ini adalah menyembah Tuhan atau menyembah Mamon. Mamon berkaitan dengan harta, kekayaan, jabatan, dan segala kemegahan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana semuanya perlu, saudaraku. Bapak Ibu, ada yang nggak perlu uang? Sekarang ke kamar mandi itu bayar, ya kan? Ke toilet bayar. Sakit, mulai melahirkan butuh uang. Semakin besar sekolah butuh uang. Bahkan anehnya mau cari kerja juga butuh uang. Kemudian semakin tua mulai sakit-sakitan butuh biaya. Bahkan sudah mati pun butuh biaya. Jadi uang itu penting. Harta penting. Bapak Ibu pasti nggak mungkin tidak memerlukan harta. Kita semua butuh harta. Kekayaan itu penting, perlu. Saya kadang bicara dengan istri, waktu saya diajak kakak saya putar-putar, nah saya tinggal nikmati aja, duduk di mobil, menikmati kemana-mana, kakak saya yang bayar, semua dibayar. Saya berkata, enak ya jadi orang kaya ya. Kalau kita makan, mikir. Biasanya kalau makan tuh yang saya lihat harganya. Mungkin Bapak Ibu sudah enggak ya. Tapi saya sering makan menunya enggak, tapi harganya. Jadi ketika kita memiliki banyak harta, kadang-kadang menyenangkan. Itu sebabnya banyak orang tergiur. Dan kita semua pasti merindukan. Jabatan penting. Enggak mungkin seorang hanya cukup diterima bekerja dengan karangan biasa, pasti ada kerinduan memiliki jabatan. Dan jabatan itu pasti akan disertai dengan bertambahnya harta yang dimiliki. Kenapa? Karena biasanya dalam setiap pekerjaan itu gaji nggak begitu besar, tapi tunjangan jabatan ini yang besar. Makanya orang berlomba-lomba bagaimana supaya mendapat jabatan semakin tinggi, semakin meningkat.
Karena di balik semua itu ada nilai-nilai. Itu contoh-contoh tentang yang diistilahkan tentang mamon. Jadi kita akan belajar bagaimana, apakah kita ingin menyembah Tuhan atau menyembah mamon. Semuanya penting. Kita butuh Tuhan, sangat butuh Tuhan, dan tapi kita juga perlu mamon dalam kehidupan kita. Mari kita akan belajar Bapak Ibu. Perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Di dalam Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai 10 tadi, kita melihat bahwa iblis berkata, "Sembahlah aku. Jikalau engkau menginginkan harta ini, mamon ini, sembahlah aku." Saudaraku, dalam teks ini tujuannya iblis jelas bukan sekedar menakut-nakuti. Jadi anak Bapak Ibu, kita jangan pikiran kita jangan dibiasakan bahwa iblis itu menakutkan. Nanti kita akan belajar. Kita sekarang berpikir tuh setan tuh menakutkan. Menurut saya enggak, saudaraku. Menurut saya enggak. Iblis tujuannya bukan untuk menakut-nakutkan kita. Bukan untuk mengganggu kita, tapi lebih besar misi iblis adalah bagaimana supaya iblis itu bisa merebut kita. Sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, kita akan belajar yang pertama adalah tentang iblis. Siapa iblis itu? Siapa iblis? Bapak Ibu, iblis itu awalnya adalah ciptaan Tuhan, juga malaikat. Iblis itu merupakan malaikat yang juga diciptakan Tuhan, yang memiliki keagungan, memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan sama malaikat-malaikat yang lain. Tetapi mereka, kelompok-kelompok ini mengambil posisi, ingin mengambil posisi sejajar dengan penciptanya. Dan dia melawan Tuhan. Kita melihat konteksnya, Lucifer dibuang, sehingga menjadi yang kita sebut dengan iblis ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sasaran setan atau iblis jelas sekali bahwa setan ingin memiliki pengikut sebanyak-banyaknya. Setan ini ingin mendapatkan pengikut yang sebanyak-banyaknya. Coba kita pikirkan, kalau setan itu menakut-nakutkan, mana ada yang ikut setan? Oleh sebab itu, karena dia ingin mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, sehingga dia menawarkan apa yang sangat diperlukan manusia, yaitu kekayaan, jabatan, kemegahan, kekuasaan, dan itu pun ditawarkan kepada Yesus. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan tidak langsung berkata, ikut aku yuk. Enggak, kalau
Kalau hanya berkata begitu ya mana mungkin yang mau ikut. Tapi iblis menawarkan itu. Menawarkan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia tadi. Harta, kekayaan, jabatan itu. Setelah manusia terpencot, lalu berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu. Jikalau engkau sujud menyembahku. Itulah sebabnya saudaraku banyak orang yang menjadi pengikut-pengikut setan atau iblis. Kalau kita melihat ayat ini, jelas sekali yang kita renungkan coba ayat ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semuanya. Semua kerajaan di dunia dengan kemegahannya. Perhatikan ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi Yesus, misalkan melihat, waduh indah ya itu ya. Ada berlian, ada emas, wah ada jabatan, wah ada keberhasilan, ada bisnis, ada luar biasa. Lalu iblis berkata, semua akan kuberikan kepadamu jikalau engkau sujud menyembahku. Ya kalau kita nggak melihat itu mungkin kita berkata, oh enggak, saya nggak tertarik. Saya nggak tertarik. Tapi jikalau saudara melihat, mungkin saudara berpikir ulang, iya ya, saya kan butuh uang. Jikalau Tuhan membuka satu koper uang panas, uang panas, ada satu koper, lalu kita teringat ada anak kita yang sedang sakit, atau saudara kita yang sedang sakit, kita butuh uang, lalu iblis membawa satu koper uang merah semua, atau mungkin dolar, satu koper. Kalau satu koper kira-kira berapa Pak Chandra nilainya? Ditunjukkan deh. Gak apa-apa, pakai aja. Gak ada yang tahu kok, pakai aja itu, gak ada, gak apa-apa. Mungkin kita akan berpikir ulang, karena kalau kita bayangkan gak ada apa-apanya, kita berkata, oh enggak, saya gak maulah itu. Tapi seandainya kita benar-benar melihat uang itu nominal begitu besar, mungkin kita juga akan terpengaruh. Nah saudaraku, ini yang ditawarkan iblis. Akan diberikan. Dan jika kita melakukan kejahatan itu, berarti kita menjadi pengikut iblis. Kita menyimpang dari apa yang Tuhan ajarkan. Dan banyak orang sekarang jatuh dalam kuasa iblis. KPK dimulai sudah lama bertahun-tahun tapi masih ada. Perhatikan saudaraku, dalam Lukas pasal yang keempat, perhatikan. Lukas pasal yang keempat ayat 6-7, ini hampir sama. Kata iblis kepadanya, semua kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Perhatikan, semua itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudaraku, kita melihat iblis penipu. Iblis bohong. Dia berkata semua itu, semua kekayaan di dunia telah diserahkan kepada iblis. Dan dia berkata itu milikku.
Aku akan berikan kepada siapa saja yang menyembah aku. Saudaraku, ini jelas kebohongan iblis. Kita perhatikan coba dalam Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mana yang Anda percaya? Kita melihat perkataan iblis yang mengaku semua harta di dunia miliknya itu bohong. Karena Yesus berkata, semua telah diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi kalau iblis berkata itu miliknya, dia bohong. Yesus memperoleh kuasa itu. Yesus memperoleh semua itu melalui jalan salib. Melalui jalan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara memilih jalan kebenaran, saudara juga bisa mendapatkan harta tersebut. Bisa mendapatkan jabatan tersebut. Bisa mendapatkan kedudukan yang Bapak Ibu rindukan. Karena itu milik Tuhan. Dan jalan yang diberikan Tuhan adalah jalan salib. Jalan kebenaran. Jadi mari kita akan berjuang memilih dua minggu lalu khotbahnya memilih jalan salib, jalan kebenaran. Saudaraku, yang kedua kita akan belajar apa yang ditawarkan iblis. Di dalam Matius pasal yang ke-4 ayat 9, semua itu akan kuberikan kepadamu, semuanya. Kata semua berarti enggak tersisa, semua. Apa maksudnya saudaraku? Iblis mencoba mempengaruhi, membentuk supaya kita menjadi orang yang serakah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita jelas perut kita itu terbatas. Kita makan, kalau dulu saya bisa makan tuh sekali makan 1 piring setengah. Nah sekarang tuh 3 sendok udah kenyang saya. Saya makan 3 sendok kenyang. Pagi 3 sendok, siang 3 sendok, sore 3 sendok, lalu udah kenyang, udah kenyang. Jadi perut kita terbatas. Tangan kita juga terbatas. 1 pegang uang, 1 koper, 1 pegang apa? Berlian, udah terbatas tangan kita pegangnya. Waktu kita terbatas. Maksimal 24 jam. Umur kita terbatas. Itu rahasia Tuhan, kita nggak tahu. Tetapi yang tidak terbatas dalam diri kita adalah keinginan kita. Keinginan kita dia terbatas, itulah yang disebut dengan serakah. Itulah yang sedang dibentuk oleh iblis dalam diri manusia, supaya mempunyai keinginan yang tidak pernah puas, memiliki keinginan tidak terbatas, supaya kita menjadi serakah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia yang dikuasai iblis itu adalah serakah. Iblis menawarkan harta kekayaan, semua itu ya, jabatan, semua itu ditawarkan kepada kita. Asal mau menyembahku. Itu kata iblis. Jadi iblis tidak datang dengan
penampakan yang menakutkan. Kalau saudara didatangi iblis, ya iblis itu ya mungkin bentuk orang ya, manusia yang dikuasai iblis itu membawa koper. Enggak tahu. Biasanya kalau saya nggak pernah ditawari, karena biasanya orang yang kerja langsung berhadapan dengan uang itu godanya besar. Orang datang bawa uang ke pejabat, Pak, ini uang. Coba dong, deal, supaya usaha saya ini ditangan-tangani. Supaya tetap kelar, udah nanti gampang lah. Saya bayar, ini uang, satu koper ini. Kalau kurang, saya bawa lagi, saya punya satu koper lagi. Apakah itu menakutkan saudaraku iblis itu? Enggak, menyenangkan. Menyenangkan. Anak sekolah kalau misalkan susah-susah belajar, tiba-tiba ada temannya, udah ngapain mikir, ini contekan ini. Menyenangkan kan? Jadi iblis itu bentuknya datang kepada kita, menawarkan kepada kita yang kita senangkan, yang kita butuhkan, dalam bentuk yang tidak menakutkan sama sekali. Kalau iblis dalam bentuk menakutkan, ya kita lari. Menawarkan yang kita butuhkan. Jadi saudaraku, itulah sebabnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak pengikut iblis karena menawarkan yang kita butuhkan dengan cara yang Tuhan tidak kehendaki, bukan cara salib yang Tuhan tetapkan. Dulu saya pernah ditawari, waktu saya dulu sudah kuliah S2, hampir selesai, dibaptis. Saya nggak lanjutkan karena saya berpikir ya anak saya butuh sekolah, saya ngalah supaya anak saya bisa sekolah, sehingga saya berhenti meneruskan S2 itu. Hanya kurang 20 SKS saya berhenti karena saya ingin anak saya yang harus sekolah. Ketika saya berhenti, ada orang menawarkan saya ambil S2 non baptis ya. Udah gampang, nanti 3 bulan lulus. Nanti dibantu, tesisnya dibantu, udah pokoknya datang wisuda. Dan ada teman saya yang mau, tapi saya nggak mau, maaf saya nggak mau. Saudaraku, ada banyak pekerjaan iblis yang mencobai kita, yang menawarkan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan itu sangat menggiurkan kita. Disitulah pencobaan itu datang pada kita bertubi-tubi. Dan bagaimana sikap kita, apakah kita menerima tawaran yang sungguh-sungguh menggiurkan kita, yang sangat menarik. Karena semua orang butuh uang, semua butuh kekayaan, semua butuh jabatan, semua butuh kedudukan, semua butuh kemewahan. Saudara, saya mengatakan, iblis menawarkan kita semua. Manusia ingin mendapatkan semua, karena iblis melihat salah satu karakter yang ada pada manusia adalah serakah. Walaupun memiliki keterbatasan, walaupun tangannya terbatas, kekuatan terbatas, usia terbatas, tapi manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Dan di sini iblis datang menawarkan sesuatu yang tidak terbatas itu. Saudara, saya ingin mengajak
kita berpikir bahwa sesungguhnya orang yang serakah itu termasuk orang yang dirasuki setan. Bapak Ibu serakah enggak? Kalau serakah orang, kita sering membayangkan serakah itu yang dirasuki setan ya. Itu. Kami pernah melakukan pelapasan itu. Lidah menjulur, kejang-kejang, dan kita heran. Karena manifestasinya seperti itu. Tapi saya mau menyampaikan pada saudara, sesungguhnya orang yang serakah itu adalah orang yang termasuk orang yang dikuasai setan. Orang yang memiliki keinginan tidak terbatas. Itu dikuasai setan. Kenapa saudara? Karena orang yang dikuasai, yang serakah itu walaupun tidak ada bentuk penyembahan berhala, tapi itu sebetulnya termasuk orang yang dikuasai setan. Jadi kalau kita melihat orang yang serakah, ya perlu kita doakan, saudaraku. Serakah, semuanya pengen, semua pengen. Nah, kita akan coba renungkan firman ini. Kalau kita melihat, sesungguhnya jelas sekali bahwa banyak korban orang yang dikuasai oleh keserakahan. Di media-media elektronik kita dengar ada seorang anak menggugat ibunya hanya gara-gara masalah warisan. Karena serakah. Ibunya masih ada, menuntut supaya warisannya diambil. Itu bukti kuasa iblis karena serakah ini. Ada seorang adik memperkalahkan kakaknya karena harta warisan juga. Karena ingin mengambil warisan semuanya. Karena itu serakah. Jadi walaupun tidak ada mezbah, korban, ukapan untuk darah, walaupun tidak ada bentuk penyembahan berhala, tapi sesungguhnya keserakahan itu adalah pengikut iblis. Orang dikuasai setan, orang dirasuk setan. Jadi mari kita akan introspeksi diri, apakah saudara serakah? Apakah saudara termasuk orang yang serakah? Yang tidak pernah puas, yang tidak pernah merasakan berkata cukup, yang masih terus berkata kurang, seperti yang tawaran iblis. Semua itu, saya nggak mau mendapat bagian separuh dari orang tua, warisan orang tua saya. Maunya saya semuanya. Saya nggak mau mendapat bagian 5% dari semua harta orang tua saya. Saya maunya semua milik saya. Dan itu rela. Bahkan ada penumpahan darah. Di situ ada mezbah, ada darah yang tercurah. Karena orang ini sedang dikuasai oleh setan. Kuasai oleh iblis. Nah saudaraku, yang ketiga, mari kita belajar bagaimana kita menang melawan pencobaan ini. Dalam Matius pasal yang keempat ayat 10. Ayat 4 ayat 10, mari kita baca bersama-sama. Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, jangan biarkan iblis, jangan biarkan seekor burung membuat sarang di kepala saudara. Jangan biarkan saudara mendengar bisikan iblis. Jangan biarkan orang berkata, ini ada uang, udah pakai saja, gak apa-apa. Orang menawarkan, ini ada uang, kamu kan butuh uang, gak apa-apa, udah gak apa-apa, pakai aja. Dengan cara gak benar, kita bisa mendapatkan uang.
Dengan cara iblis ini kita bisa mendapatkan apa sesuatu yang kita butuhkan. Tapi mari kita lihat, jangan dengarkan orang-orang itu. Jangan dibiarkan suara itu suara iblis. Pakai yang benar. Jalan salib yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Jadi sembahlah Tuhan. Jangan dengarkan iblis, sembah Tuhan. Hanya kepada Allah satu-satunya kita layak disembah. Malaikat yang menjadi iblis karena dia ingin nggak mau lagi menyembah penciptanya. Jangan mau kita mengikuti jejak iblis. Sembahlah Tuhan, sembahlah Allah. Dan hanya kepada Allah saja kita berbakti. Saudaraku, mari kita akan melihat apa definisi beribadah, berbakti. Apa definisi menyembah. Saya mau nulis di sini. Menyembah adalah suatu ekspresi kekaguman, penaklukan diri kepada sosok yang dipandang sangat dihormati, yang dicintai, dan yang berhak mendapatkan pengabdian sepenuh hati dari hidupmu. Jadi saudaraku, kalau kita mengaku menyembah Tuhan, menyembah itu berarti kita ekspresikan diri karena kagum. Kagum akan sosok yang sangat besar, yang maha kuasa. Sehingga karena kebesarannya itulah kita menaklukkan diri untuk sujud menyembahnya. Dan kita menghormatinya. Dan kita sadar bahwa dialah sosok yang kita kagumi, itulah yang saudara anggap maha besar, maha kuasa. Kepadanya lah kita mengabdikan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Itu menyembah Tuhan. Jadi menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, bukan. Di gereja itu paling enggak 1,5 jam. Tapi menyembah Tuhan itu ada hidup kita. Mengekspresikan siapa yang Anda kagumi dalam hidup ini. Siapa yang Anda anggap tinggi, tertinggi dalam hidup saudara. Kalau kita menganggap Tuhan yang maha besar, yang benar-benar itu pengakuan saudara. Menyadari Allah kita maha besar, maha kuasa. Anda jadikan dia itu sosok yang tertinggi, yang maha besar itu. Sehingga saudara sujud menyembah. Ada orang yang menyembah keris. Karena dianggap keris itu maha besar, maha kuasa. Ada orang menyembah jabatannya, karena jabatannya dianggap sesuatu yang paling luar biasa dalam hidupnya. Dia nggak mau kehilangan jabatannya. Disuruh apapun oleh jabatan itu dia mau. Sosok yang tertinggi siapa? Sosok yang paling berharga dalam hidup saudara siapa? Sosok yang Anda paling kagumi siapa? Jikalau Tuhan, maka saudara akan sujud, akan hormat. Jadi kalau saudara tidak memiliki kekaguman kepada Tuhan, saudara nggak akan bisa hormat pada Tuhan. Saudaraku, jadi bukan saja minggu ke gereja, tidak, tapi menyembah Tuhan itu ada 24 jam. Mengekspresikan kekaguman kita kepada Tuhan. Mengekspresikan kekaguman kita tentang kehebatan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Dan kita sujud karena kita sangat hormat kepada sosok yang sangat besar itu.
Kalau seandainya ada seorang yang sangat Anda kagumi misalkan ya, katakanlah mungkin pimpinan di kantor, Anda anggap ini sosok yang tertinggi, pasti saudara mendengarkan apa yang dikatakan oleh pimpinan kantor itu. Pasti. Ketika pimpinan itu menyuruh, coba kamu lakukan ini, kamu coba ambilkan saya ini, coba kamu pergi ke sana. Karena sosok itu yang tertinggi dalam hidup saudara yang sangat kagumi, pasti saudara menyuruh dan saudara lakukan itu. Kalau saudara sangat hormat pada Tuhan, menganggap Tuhan itu adalah paling tinggi, Anda kagumi, kalau saudara disuruh Tuhan, ya kita harus lakukan. Sebagai bukti kita mengagumi kebesaran Tuhan. Sebagai bukti kita menghormati Tuhan yang maha tinggi itu. Dan saudaraku, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita dapat mengalahkan pencobaan-pencobaan yang diberikan iblis. Kalau saudara memiliki sikap hidup kepada Tuhan, menghormat, menyembah Tuhan seperti itu tadi, saya percaya saudara nggak akan melihat apapun yang ditawarkan iblis kepada kita. Jadi aplikasi dalam hal ini saya akan lihat ada beberapa hal tentang menyembah Tuhan ini. Mari kita akan renungkan, kita akan koreksi hidup kita. Ada beberapa saya tulis aplikasi menyembah Tuhan itu begini. Siapa yang paling Anda hormati atau Anda hargai dalam hidup saudara? Apakah Tuhan? Kalau Anda paling menghargai Tuhan, saudara pasti akan hormati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Siapa yang paling saudara senangkan dalam hidup saudara? Apakah Tuhan atau yang lain? Kalau saudara menempatkan diri ingin menyenangkan Tuhan, karena saudara kagum dengan sosok Tuhan yang maha besar itu, saudara ingin menyenangkan Tuhan, maka hidup saudara pasti fokusnya menyenangkan Tuhan. Walaupun tidak menyenangkan orang lain. Tapi banyak orang ingin menyenangkan orang lain. Gak enak Pak, gak enak. Gak enak kalau gak bertangga. Tapi kadang-kadang dengan enteng berkata gak enak dengan Tuhan, biasa. Karena menganggap Tuhan gak melihat mungkin. Siapa yang Anda senangkan? Apakah Anda selalu ingin menyenangkan Tuhan? Walaupun orang lain tidak menyenangkan saudara. Yang ketiga, siapa yang menjadi tujuan dalam setiap hal yang saudara lakukan? Apakah setiap saudara lakukan itu untuk memuliakan Tuhan? Atau untuk memuliakan diri sendiri? Apa yang paling Anda sedihkan? Apa yang paling Anda takutkan? Jika sesuatu terhilang dari saudara. Apakah saudara takut kehilangan keselamatan? Apakah yang paling Anda takutkan adalah keselamatan keluarga saudara? Sehingga saudara berjuang bagaimana supaya keluarga kita tidak terhilang keselamatannya. Atau Anda lebih berharga takut kehilangan yang lain. Takut kehilangan pacar, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan job,
Apakah Anda mempertahankan keselamatan walaupun kehilangan pacar, walaupun kehilangan job, walaupun kehilangan hal-hal yang lain? Mana yang paling berharga dalam diri saudara? Apa yang mendorong Anda bangun pagi-pagi benar? Apa yang mendorong Anda rela tidur larut malam? Apakah untuk memikirkan apa yang Tuhan inginkan? Kepentingan Tuhan atau kepentingan saudara sendiri? Saya mau sampaikan pada saudara, jikalau jawabannya semua 1 sampai 5 itu adalah Tuhan, maka kita adalah hidup menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Tetapi jikalau jawabannya tidak, jikalau jawabannya bukan Tuhan, maka berarti kita tidak menyembah Tuhan. Berarti sebetulnya kita menyembah Mamon. Mari kita renungkan firman ini. Saudaraku, biarlah kiranya firman Tuhan ini akan membawa kita introspeksi diri. Mari menyembah Tuhan. Mari pilih penyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan dipertentukan ibadah minggu, tapi setiap hari 24 jam hidup kita menyembah Tuhan. Kita kagum pada sosok Allah yang Maha Kuasa yang telah menyelamatkan kita, yang telah rela mati disalibkan. Sehingga karena kekaguman kita dan hormat kita kepada sosok Tuhan itu, kita sujud menyembah Tuhan, kita taat kepadanya, kita tunduk kepadanya. Karena sebagai ekspresi kekaguman kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin Tuhan menyembah-Mu terus. Bukan saja menyembah dalam minggu ibadah saja, tapi ingin kami selama 24 jam setiap hari kami menyembah Tuhan. Tuhan ampuni kami jikalau kami dalam hidup kami tidak menjadikan Tuhan sebagai sosok yang sangat paling penting dalam hidup kami. Sosok yang sangat terkesan dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa. Tuhan tolong kami. Supaya melalui firman-Mu ini kami diingatkan kembali. Supaya kami hidup sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Makasih Bapa di surga. Makasih Tuhan. Penyembahan kami kepada Tuhan bukan Tuhan memaksa kami, bukan karena Tuhan mengiming-imingkan pada kami, tapi penyembahan kami kepada Tuhan karena kami kagum kuasa Tuhan yang telah rela disalibkan, yang telah bangkit menyelamatkan kami, yang telah maha kuasa begitu besar. Karena kegaguman kami Tuhan, kami menyembah-Mu, kami taat padamu. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Kita akan menaikkan pujian. Mari masuk ke hadirat Tuhan. Mari fokus menyembah Tuhan. Mari resapi sayur-sayur pujian ini. Bawa hati saudara menyembah Tuhan. Biarlah singar akan menaikkan pujian bagi saudara. Sementara saudara berdoa, merenungkan firman ini. Hadirat-Mu Tuhan, berhidup
dari awal masuk hadirat-Mu. Mari kita puji Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiasan masuk hadirat-Mu. Kita nyanyikan pujian ini yang lebih dalam dengan sepenuh hati kita. Masuk hadirat Tuhan. masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Saudara renungkan firman ini. Mari sujud menyembah Tuhan. Bukan hanya melalui nyanyian pujian. Bukan hanya dalam gereja setiap minggu. Tapi dalam seluruh hidup kita 24 jam. Kita memiliki keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan sosok yang sangat besar. Sosok yang maha besar, yang maha kuasa. Sosok yang telah menciptakan kita, yang telah menyelamatkan kita, yang berkuasa. Karena kekaguman inilah alasan kita menyembah Tuhan. Kita sujud kepadanya, kita tunduk kepadanya, kita taat kepadanya. Renungkan saudara. Ambil komitmen pada hari ini. Jika saudara sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan,
supaya kita bisa mengalahkan pencobaan tawaran iblis ini. Jika saudara menyembah Tuhan setiap waktu 24 jam setiap hari, saudara akan bisa mengalahkan. Saudara nggak akan bisa mendengar tawaran iblis yang sangat menyenangkan, menggiurkan. Karena saudara ada sosok yang kuasa yang mengingatkan saudara dan saya. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami ingin menyerahkan kepadamu ya Bapa jemaatmu ini. Kami menyerahkan hidup kami semuanya. Biarlah kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan, supaya kami bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu ini. Tuhan, kami memerlukan sebuah gedung supaya kami boleh ibadah, supaya kami boleh melayani Tuhan, supaya kami boleh melakukan aktivitas pelayanan kami. Tolong kami Bapa, berikan hikmat-Mu. Kami mohon hikmat dari Tuhan, memimpin kami untuk mendapatkan gedung itu ya Bapa. Kami tidak tahu jalan, kami nggak tahu caranya. Kami mohon hikmat-Mu ya Bapa. Kami sangat membutuhkan gedung itu. Kami serahkan kepadamu keriduan ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami yang saat ini mulai menaik lagi pertambahan positif COVID-19. Tuhan berkati masyarakat kami. Tuhan tolong kami tetap waspada. Berkati ya Bapa, supaya COVID yang sudah mulai tinggi ini dengan varian yang baru, Tuhan berkati pemimpin bangsa kami untuk dapat mengendalikan kembali. Kami serahkan kepada Bapa ucapan syukur kami. Tuhan telah menyembuhkan saudara kami yang sakit beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan telah sembuhkan Bu Mulyani. Terima kasih Tuhan telah sembuhkan Ibu Siaan yang sakit pada minggu yang lalu. Terima kasih ya Bapa untuk campur tangan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan atas saudara kami ini. Tuhan berkati mereka supaya mereka tetap dalam keadaan sehat. Kami terus berdoa untuk Bapak Siaan. Tuhan berikan semangat Pak Siaan. Tuhan berikan Pak Siaan bergairah, terus berharap pada Tuhan. Berikan kekuatan dari Tuhan, sehingga Pak Siaan ada kekuatan menghadapi sakit penyakit yang sedang diderita pada saat ini. Kami serahkan kepada Bapa. Kami juga berdoa untuk Pak Erwin. Tuhan tolong berkati. Kami bersyukur atas campur tangan Tuhan, sehingga Pak Erwin mulai berangsur-angsur kebaikan kesehatannya. Berkati terus ya Bapa, sehingga perasaan berdebar-debar yang sering dilakukan, yang sering dialami, Tuhan jamah. Jikalau disebabkan karena masalah psikologi, Tuhan tolong jamah, berikan ketenangan. Kami juga menyerahkan padamu ya Bapa, untuk Ibu Situmorang yang semalam mengalami demam yang sangat tinggi. Tuhan tolong datang pada Ibu Situmorang hari ini. Tuhan tolong jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan normalkan suhu badannya di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Situmorang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita ngadakan pujian. Mari menyembah Tuhan. Yesus ku sembah Kau. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Yesus.
saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. duduk kembali dan bersaat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari bertegur sapa satu dengan yang lain dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Never lost a battle, you never